Begini teman-teman. Teman-teman dengan usia yang masih muda ini tentunya punya keinginan, punya cita-cita untuk menjadi seorang manajer, untuk menjadi seorang supervisor, untuk menjadi seorang direktur. Tentunya banyak tahap yang harus kita lalui. Menjadi manajer itu gampang, asal kita tahu caranya, teman-teman. Kemudian melatihnya dengan disiplin dan konsisten. Seorang pelaksana yang hebat tidak akan membuat dirinya secara otomatis menjadi manajer yang hebat. Kasus yang sering terjadi pada perusahaan, perusahaan menyerahkan kompetensi manajemen kepada manajer yang bersangkutan, terus tidak memberikan pelatihan yang cukup bagi pengembangan kompetensi manajer. Yang ketiga, tidak menyediakan anggaran yang cukup bagi pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Kasus yang sering terjadi pada manajer, rata-rata manajer tidak bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang manajer, tidak mengetahui kriteria yang baik, tidak memahami fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab, yaitu tugas pokoknya apa, tugas apa, fungsinya apa, mereka tidak mengetahui. Mengandalkan keterampilan teknis daripada kemampuan manajerial. Terus belajar secara turun-temurun, tidak menguasai peralatan standar manajemen, dan selalu terjebak dalam rutinitas. Jadi gini teman-teman, contohnya saya, gitu kan ya. Saya punya tugas, mengemban tugas, mengemban job desk dari manajemen, gitu. Nah, pekerjaan saya kuasai semua, gitu kan, tanpa mengikut sertakan tim-tim yang ada, gitu kan. Itu kita harus bisa memilah-milah mana yang bisa pekerjaan yang bisa dialihkan ke bawahan kita. Itu di situ titiknya. Pekerjaan besar menjadi tugas sama manajer. Selama pekerjaan masih bisa ditangani sama tim kita, langsung kita alihkan ke tim-tim kita. Seperti contohnya di gambar ini, penurunan fungsi manajerial atau downgrade, gitu kan. Seorang manajer pasti di bawahnya ada ada staff-staffnya, ada timnya, yang mana job desk yang kita dapatkan dari manajemen akan kita bagi ke tim kita biar pekerjaan sesuai dengan targetnya. Terus peran penting supervisor dalam perusahaan, yang mana dalam tabel ini urutannya ada direktur, terus manajer, supervisor, dan sumber daya. Supervisor adalah ujung tombak dari eksekutor. Tidak bisa sembarangan ditempati orang, teman-teman. Disitulah alasan mengapa organisasi perusahaan harus dikelola oleh supervisor yang hebat. Mereka yang mengerti fungsi dan perannya serta bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif
tepat dan efisien. Contohnya kita supervisor itu kan di perusahaan kita ini, supervisor itu merupakan indikatornya yang menjalankan melalui perencanaan saluran yang lebih baik, mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dan harapan pembeli, serta menyelaraskan pemasaran dan rencana penjualan, serta mengukur dan kepatuhan protokol layanan pelanggan. Selanjutnya, apakah Anda ingin menjadi manajer kelas dunia? Gimana teman-teman? Untuk menjadi manajer kelas dunia, kita harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, kita harus menjadi pembelajar yang baik. Yang kedua, memiliki mentor, coach, untuk memastikan Anda belajar dengan orang yang tepat. Pembelajar yang baik di sini kita bisa bisa menyampaikan atau memerintahkan pekerjaan dengan luas, biar teman-teman ngerti, tim kita ngerti apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, memiliki mentor. Di sini kita harus paling tidak punya 2 mentor, punya 2 coach yang yang menjadi acuan kita. Kita dapat ilmu dari coach tersebut gitu kan, untuk pengembangan diri, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kita harus sering mengikuti pelatihan untuk memastikan Anda memahami metode-metode yang tepat. Berlatih dan berlatih. Seperti dicontohkan, contohnya kayak Chris John, seorang petinju, mereka bisa namanya terkenal, bisa menjadi juara dunia, itu karena dia sering melakukan perlatihan. Jadi nggak semudah itu. Kita harus banyak membaca buku, harus punya coach, dan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan. Saya mau tanya teman-teman, sudah baca berapa buku dalam 1 bulan ini? Pernah baca buku? Belum? Dalam 2 bulan? Belum pernah baca buku? Saya juga belum. Gini teman-teman, ilmu yang saya dapat dari Coach Armala itu untuk menjadi seorang manajer itu tadi, kita harus menjadi pembelajar yang baik. Kita harus punya minimal 2 coach, 2 mentor, kan? Kita harus melakukan pelatihan dan terus berlatih. Seperti itu teman-teman. Teman-teman membaca buku dalam sehari pernah berapa jam gitu? Pernah ya? Oh, yang pernah berarti calon manajer itu. Amin. Teman-teman sudah mengikuti pelatihan berapa kali? Dalam setahun? 0. Oh, oke. 1 kali sama.
Begini teman-teman, jadi dengan dikirimnya saya sama Anissa ke Jakarta, memperoleh ilmu ini, manajemen akan meningkatkan sumber daya kita supaya menjadi kandidat manajer, supaya menjadi seorang SDM yang punya skill gitu. Kita tidak mungkin berada di posisi level bawah terus. Pasti kita berharap bisa meningkat untuk menjabat sebagai seorang supervisor, seorang manajer, seorang general manager, dan seorang direktur. Selanjutnya pengantar manajemen. Pengertian manajemen, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno. Manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Yang grafiknya seperti ini teman-teman. Yang prosesnya seperti ini. Pertama proses dulu, fasilitas, terus material yang kita ada di sini, terus uang buat modalnya, workforce, apa workforce? Workforce. Di sana dengan fasilitas, dengan material dan uang, konversi prosesnya kita akan mencapai goal. Goal itu goal. Goal itu kita bertemu pada sales, terus apa yang diharapkan profit, kualitas produk kita, serta resistance. Apa? Duh. Apa mas? Resistance apa ya? Suatu proses untuk menyediakan sarana dan sumber daya, ya kan, serta mempergunakannya sedemikian rupa sehingga berhasil mencapai sasaran atau tujuan dengan efektif, tepat dan efisien atau hemat. Seperti itu teman-teman. Sekarang pengertian manajer. Manajer adalah kata-kata benda berwujud orang yang berkuasa menjalankan tugas manajerial. Manajer adalah jabatan formal yang diberikan kepada orang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi manajer. Manajemen. Ini berhubungan dengan posisi tertentu atau jabatan dalam suatu organisasi. Jabatan dapat menjelaskan tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seseorang. Mengerti teman-teman? Jangan tanya. Keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen bukanlah milik mereka yang kuliah di jurusan manajemen. Jadi semua teman-teman yang kuliah dimanapun dengan jurusan apapun bisa mempelajari atau bisa memiliki keterampilan tersebut, yaitu manajemen. Siapapun yang menduduki posisi manajemen harus menguasai managerial skill. Itu skillnya yang harus kita kuasai, teman-teman. Skill mas, dudu skill. Managerial skill adalah kemampuan mengaplikasi teori-teori manajemen ke dalam praktek pekerjaan.
Keterampilan itu bukan pengetahuan, keterampilan itu untuk dipraktekkan. Oke? Oke. Banyak orang berhenti setelah merasa tahu, padahal di sana masih banyak strategi atau banyak ilmu yang harus kita kembangkan. Jadi enggak monoton di itu aja kepemimpinannya. Lanjut. Tugas dasar manajer. Tugas dasar manajer yang pertama menjaga biaya tetap rendah, memastikan semua biaya yang ditimbulkan tetap rendah. Contohnya saya ya teman-teman, di perizinan itu kan terlalu banyak vitamin ya yang kita kucurkan ke dinas terkait. Analisanya kucuran vitamin itu enggak serta-merta ini apa namanya hal yang harus dilakukan gitu kan ya, karena munculnya vitamin itu disebabkan contohnya kitanya tidak kooperatif dengan peraturan atau seperti apa gitu, sehingga muncullah biaya yang lain, vitamin, biar misi kita bisa goal seperti itu. Jelas teman-teman? Yang kedua, menjaga standar mutu, memastikan agar kualitas mutu produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan atau sesuai keinginan pelanggan, seperti standar rumah yang kita bangun, apa spesifikasinya sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan ke user gitu kan. Karena kalau tidak sesuai pasti akan muncul masalah. Belum ya. Insya Allah mulai tahun 2021 kita akan komitmen nunggu anggaran. Oke, siap. Yang ketiga, menjaga standar waktu pengerjaan. Memastikan setiap pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini contohnya dari tim teknik, kita menjanjikan pembangunan 6 bulan untuk tipe 25, 8 bulan. Oh, ada di SPJB mas. Sopo sih enggak ya? Intinya itu ya. Di saat kita tidak bisa membangun rumah tersebut dalam tenggang waktu yang dijanjikan, disitulah tugas dan dasar manajemen tidak berfungsi, gitu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, klasifikasi manajer. Manajer lini pertama, first line manager, merupakan tingkat manajemen paling bawah dalam struktur organisasi. Yang kedua, manajer madya atau middle manager, mencakup semua manajer yang berada di antara manajer lini pertama dan manajer lini puncak. Yang ketiga, manajer puncak atau top manager, mencakup semua jajaran eksekutif dan direktur perusahaan. Jadi yang ini general manager gitu kan, sama jajaran direksi. Yang ini manajer masing-masing divisi, yang ini
tim dari masing-masing divisi, manajer divisi. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, terima kasih. Kita lihat tabel di sini, tugas dan tanggung jawab. Oh iya, piramida. Yang pertama, manajer puncak. Manajer puncak fungsinya sebagai polis menentukan arah dan tujuan mau dibawa kemana proyek ini, gitu kan. Perusahaan ini mau dibawa kemana, why and when, strategi. Yang kedua, manajer madya. Yang tadi, manajer madya itu seperti Mas Nitra, manajer madya. Sistem dan produk prosedur. Ini yang membangun keteraturan, where and how, di mana dan bagaimana. Sekali lagi tepuk tangan. Endi mau deh? Ris mau deh, endi mau deh? Iki yo. Oh, nomor 3. 3, operations and supervision. Memastikan ketaatan. Manajer lini pertama, yaitu execution what? Apa yang mau dieksekusi oleh supervisor. Ini fungsinya supervisor. Ini yang dibilang tadi, ujung tombaknya eksekusi itu supervisor, teman-teman. Mereka yang akan membawa tim sesuai dengan arahannya dari manajer, dari Mas Nitra. Gitu. Mas Nitra mengarahkan Mas Irfan, Mas Muad, gitu kan. Ngene, dor. Yang terakhir, karyawan, operator, patuh, taat, dan teratur. Assignment to do list. Ini yang melakukan di lapangan, yang melakukan semua pekerjaan, kan ya, yang menjalankan itu harus patuh, harus taat, teratur atas peraturan yang ditetapkan perusahaan atau job list-nya lah lewat. Sampai di sini ada pertanyaan? Waduh, alhamdulillah. Tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab seorang manajer. Board of Director. Apa itu? Menerapkan visi, misi, dan nilai atau budaya perusahaan. Yang kedua, membuat kebijakan, polis, dan mengendalikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, do and don't, dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengawasi direktur utama dalam menjalankan perusahaan. Jadi di sini manajer berhak mengawasi Pak Dudin sama Pak Dwi di sini posisinya. Apabila ada kelalaian, ada langkah yang salah, kan kita bisa mengingatkan seperti itu. Memutuskan jumlah anggaran yang diinvestasikan untuk mengembangkan perusahaan. Misalnya untuk kita akan menguasai the box, itu menjadi tugas para manajer dalam suatu rapat, gitu kan. Analisanya seperti apa, gitu kan, biar anggaran untuk pengembangan itu tersedia dari manajer keuangan, tekniknya, perencanaannya seperti apa, dari perizinan, jangka waktunya bagaimana, gitu. Terus mengontrol jalannya perusahaan melalui laporan keuangan.
Ada pertanyaan? Belum, bagus. Tugas dan tanggung jawab manajer puncak, top manager. Ini tugasnya Mas Udin, General Manager. Menetapkan rencana besar, smart goal perusahaan, menentukan strategi pencapaian sesuai budget yang telah disetujui oleh pemegang saham. Yang ketiga, menentukan performa kinerja yang hendak dicapai oleh perusahaan atau KPI seperti apa yang telah kita lakukan. Mengenai pekerjaan kesehariannya ya, itu. Terus menetapkan struktur organisasi, menyusun job description, menetapkan standar kompetensi untuk setiap jabatan, menempatkan orang-orang yang tepat untuk di setiap posisi. Kinerja direksi diukur berdasarkan kinerja keuangan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, ada pinter. Terus tugas dan tanggung jawab first line manager. Ini tugasnya JM. Bertanggung jawab ya. Oh, middle manager ya. Tugas dan tanggung jawab middle manager. Oh, balik. Benar, aku mau sing situ. Manajer ini pertama, Mas. Uis. Ini tugas dan tanggung jawab manajer lini pertama atau general manager. Yang pertama, bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan operasional di lapangan. Yang kedua, memastikan sumber daya yang digunakan secara efisien, memastikan seluruh sistem dan prosedur dijalankan sebagaimana mestinya, memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial dalam setiap proses operasi, melatih, mengarahkan, mengendalikan, memotivasi, dan mengevaluasi seluruh kinerja karyawan. Nah ini, jadi tugasnya Mas Udin itu biar kita Endi? Oh iya ta? Oh iya sih lali rek ojo. Oh lanjut ya. Oh iya. Jadi ini supervisor ya Mas ya? Ya, yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan operasional. Lewat terus. Gini teman-teman, kita sharing ya. Waduh, rek sharing. Kesimpulan tadi, jadi untuk menjadi seorang manajer kelas dunia gampang gitu kan, gampang tapi tidak mudah dilakukan karena kita harus harus bisa membagi waktu. Kita harus minimal membaca buku dalam 1 bulan 2 buku gitu kan. Kita harus punya coach minimal 2. Kita harus melakukan pelatihan paling enggak dalam setahun 2 kali ya Mas ya, dalam setahun 2 kali. Nah, itu baru kita pantas berada atau
penjabat, seorang manajer. Pesan dari Coach Armala, kalau kita benar-benar pengen mempunyai skill seorang manajer, dan tentunya kita tidak mau kita tetap berada di posisi kita saat ini, kan? Kita pengen naik. Nah itu pesannya, minimal membeli buku dalam 1 bulan itu 1 buku tentang manajerial. Dalam sehari kita membaca buku paling sedikit 1 jam, dan tadi itu kita mengikuti pelatihan dalam 1 tahun 2 kali dengan biaya sendiri. Buku pun kita bersendiri. Insya Allah apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Oh iya, habis dibeli dibaca ya teman-teman. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang datangnya terlambat. Kote kore. Iya nih kata kok. Mangewu yang pangalan. Betul ini kasih foto. Jis tulis sono Jis. Loh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya apa tadi ya? Pak, yang pertama ini apa namanya, insight baru yang saat Bapak dan teman-teman di sana pelatihan itu yang sangat kerasa gitu, yang apa namanya, di organisasi kita kurang kayak gini loh gitu, yang sangat mengena begitu. Itu apa inspirasinya? Kemudian dari berbuku-buku itu, dari materi-materi yang banyak itu, kira-kira nanti ke depan satu-satu yang bisa diterapkan itu yang bagaimana dan seperti apa yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Terus sebenarnya Pak, ya teorinya ya seperti itu memang Pak, yang tentang mengatur SDM dan sebagainya. Tapi yang ada di lapangan kan, kita kan berhadapan dengan orang dan perseorangan begitu, orang dan staf-staf yang lainnya. Nah, untuk menghadapi orang itu kan biasanya ini Pak, sangat bergantung dengan karakter orang yang dihadapi begitu. Nah, apalagi kalau tipe seorang Pak Agus yang tidak kanten gitu, harus mending garap dhewe kesuwen ngono kan. Nah, itu tips ke depan bagaimana Pak, kira-kira apa namanya, menghadapi berbagai macam jenis karakter orang itu seperti apa, kalau cewek seperti apa, kalau perempuan, kalau laki-laki seperti apa. Terus kalau apa namanya yang ya begitulah pokoknya Pak, berbagai macam karakter orang ya seperti apa. Terus apa namanya, ini Pak, ada teman saya itu yang apa namanya, sama bosnya itu dipasrai sebuah proyek begitu ya. Kemudian dia juga akhirnya untuk proyek tersebut dia juga punya anak buah begitu. Nah, ketika dia punya anak buah itu, ketika anak buahnya itu apa namanya, jadi gini, dia kan punya anak buah. Nah, otomatis kan dia harus memerintah anak buahnya dengan instruksi tertentu. Nah, ketika dia sudah menginstruksikan itu, anak buahnya itu kadang-kadang ini nggak ada yang digarap begitu loh Pak, nggak ada apa namanya, nggak ada dikerjakan dan sebagainya begitu. Nah, dia itu tipe manajer yang apa jenenge, males ngandani meneh ngono lho Pak. Misalnya apa jenenge, wis kon tak ibu gawean kok garap ya wis mari iki gak tak
orang katindak kayak menggawan meneh gitu. Ya tipe yang seperti itu, akhirnya anak buahnya kan resign terus ganti lagi sampai beberapa kali itu ganti personil ya, karena dia tipe yang seperti itu. Kalau anak buahnya nggak mau aktif dan nggak mau inisiatif, apalagi pegawainya dilewer kabeh, oh wis gak seneng wis kayak gitu. Itu pertanyaannya. Yang seperti itu kira-kira bagaimana dari karakter manajer yang seperti itu, baik apa enggak? Yang kedua, terus kalau kita sebagai staf punya manajer yang kayak gitu, itu bagaimana? Begitu Pak. Jadi 05 pertanyaanku ya. Ya apa jawabannya sih? Begini teman-teman, mohon perhatiannya ya. Ini soalnya apa ya? Jadi dari hasil saya di sana, insight saya di sana itu, kita itu perusahaan nggak ada apa-apanya gitu kan? Karena di dalamnya kalau dari apa yang ditampilkan sama Coach Armala itu kita masih jauh gitu kan ya. Coach Armala itu kan dia dengan posisi bisa menjelaskan, menerapkan itu, dia itu punya planning, punya perencanaan yang matang gitu kan, punya prinsip untuk menempatkan orang-orang yang benar ahli gitu kan. Nah, makanya saya sama teman-teman dikirim ke sana biar bisa menjalankan itu apa yang diharapkan Coach Armala, biar manajemen biar perusahaan bisa bertumbuh gitu. Nah, pasti diolah manajer yang mumpuni gitu. Seperti itu masih. Terus insight yang kedua gitu. Insight yang kedua yang saya dapat itu kan selama ini emang itu pas waktu itu sebelum ada Aziz sama Zaki ya, saya itu semua pekerjaan ditangani sendiri gitu kan. Karena Bang Tiga kan kalau cewek gerak langkahnya kan dan nggak panjang toh langkahnya gitu. Sedangkan kita perlu mobilisasi yang cepat gitu kan. Makanya Bang Tiga ditaruh di admin gitu kan. Dengan munculnya Mas Jaki sama Mas Aziz, dari insight itu saya jadi nggak kerja sendiri, nggak dikuasai sendiri. Kerjaan yang bisa ditangani Mas Aziz sama Mas Jaki saya serahkan semua gitu. Kecuali untuk tataran kepala dinas gitu kan, mungkin perlu lever atau perlu orang yang pas biar pembicaraannya nyambung. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua. Ketiga. Hebat. Manajerial dihubungkan dengan karakter orang yang bermacam-macam. Jadi untuk menyikapi karakter yang bermacam-macam, kita membuat SOP, ya kan? SOP-nya seperti apa? Divisi teknik, ya kan? SOP-nya seperti apa? SOP, standar operasional prosedur, gitu kan ya? SOP untuk stafnya, dia memerintahkan, menugaskan stafnya, gitu kan? Mau tidak mau harus dijalankan. Karakter tidak boleh dibawa-bawa ke ini ke manajemen, karena itu kan sudah perintahnya dari manajer toh ya.
Seandainya kita ingin menyelamatkan dia punya potensi, baru dilakukan pendekatan secara kemanusiaan. Kamu apa sih? Kamu jalur gaji biro, tak gaji. Kok balik ragu ya? Seperti itu Mas Rizky. Mau menyangkal? Oke Pak, boleh singgalan sih. Iya. Oh gitu. Pertanyaan selanjutnya apa ya Mas? Manajer yang Itu manajer yang sekali perintah, selama itu berdasarkan SOP tidak masalah. Tapi kalau karyawan atau di bawahnya kita sering kita pecat, sering berganti-ganti, itu ada yang salah, harus ada analisanya. Ada yang salah pada diri seorang manajernya. Apa dia diktator gitu kan ya? Atau terlalu memaksakan gitu kan, seperti itu. Harus melalui analisa dulu yang nanti akan di biasanya saya kalau dengan Pak Dudi gitu kan, awamu wis genah kudu moto arek-arek kan gitu ya. Kok arek-arek kok pancet ngono, kok malah awamu sing salah pimpin, seperti itu. Jadi gini teman-teman, saya di sana itu di pelatihan itu ini suruh menulis semua kebaikan rekan kerja kita, kebaikan tim kita ya, dengan semua tim gitu kan. Suruh menulis kebaikan dan kejelekannya. Disitulah kita akan tahu kita akan mempertanggungjawabkan salah kita di mana, ya kan? Terus walaupun itu berat gitu kan, itu yang harus diperbaiki biar tim kita itu tetap jalan gitu kan. Semuanya nek kongarap lelet gitu kan, nek kongarap ngulur waktu aja, saling cross check antara teman kita. Terus kebaikannya apa? Disitulah akan muncul. Insya Allah kita masing-masing akan bisa memperbaiki diri kita. Karena kita nggak bisa menilai bahwa kita itu aku dewe kok nggak iso. Itu berdasarkan lingkungan kita, tim kita. Apa sih eleku opo? Karakter tidak boleh dibawa-bawa ke ini ke manajemen, karena itu kan sudah perintahnya dari manajer toh ya. Seandainya kita ingin menyelamatkan dia punya potensi, baru dilakukan pendekatan secara kemanusiaan. Karepmu apa sih? Kamu jalur gaji biro, tak gaji gitu. Seperti itu Mas Rizky. Mau menyangkal? Ya, oh gitu. Pertanyaan selanjutnya apa ya Mas ya? Oh iya, tipe manajer yang sekali perintah, selama itu berdasarkan SOP tidak masalah. Tapi kalau karyawan atau di bawahnya kita sering kita pecat,
sering berganti-ganti, itu ada yang salah. Harus ada analisanya. Ada yang salah pada diri seorang manajernya. Apa dia diktator gitu kan ya? Atau terlalu memaksakan gitu kan, seperti itu. Harus melalui analisa dulu. Yang nanti akan biasanya saya kalau dengan Pak Dudin gitu kan, awamu wis genah urung noto arek-arek kan gitu toh ya, engko arek-arek kok pancet ngono, engko malah awamu sing salah mimpin, seperti itu. Jadi gini teman-teman, saya di sana itu di pelatihan itu suruh menulis semua kebaikan rekan kerja kita, kebaikan tim kita ya kan, dengan semua tim gitu kan, suruh menulis kebaikan dan kejelekannya. Disitulah kita akan tahu kita akan mempertanggungjawabkan salah kita di mana, ya kan? Terus walaupun itu berat gitu kan, itu yang harus diperbaiki biar tim kita itu tetap jalan gitu kan. Semuanya nek kon garap lelet gitu kan ya. Nek kon garap ngulur-ngulur waktu aja. Itu saling cross check antara teman kita. Terus kebaikannya apa? Disitulah akan muncul. Insya Allah kita masing-masing akan bisa memperbaiki diri kita. Karena kita nggak bisa menilai bahwa kita itu aku api dewe kok, nggak iso. Itu berdasarkan lingkungan kita, tim kita. Opo sih eleku opo gitu kan, biar aku bisa memperbaiki gitu. Di sini pun kalau bisa seperti itu, pasti akan muncul kekompakan gitu kan. Ayo eleku opo biar aku bisa memperbaiki diri gitu. Yang pertama sama timnya dulu, tim teknik, tim perizinan, papat sih, terus marketing, FO gitu, biar tidak terjadi sakit hati atau apa gitu. Masuk. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ada yang mau tanya lagi? Boleh, silakan. Yang nggak bisa jawab itu terserah Pak Udin. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Agus Asyikin. Materinya tadi sangat bagus dan ini membuka banyak insight saya, khususnya karena terkait dengan manajerial ini kan, kalau saya pribadi dulu belajarnya hanya sebatas di tingkat organisasi gitu, belum sampai ada penerapan secara detail sampai ke first line manager, middle manager, top manager, sampai kemudian yang bagian owner dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya begini Pak, mungkin saya lebih tanya ke Pak Agus karena
kalau mungkin anak muda itu punya eksplorasi yang berbeda-beda begitu, dan sedangkan di dalam perusahaan itu saya yakin punya kapasitas sumber daya manusia yang berbeda-beda gitu. Taruhlah kita punya anggota atau tim itu cewek dengan cowok pasti beda gitu, atau misalkan usia pemuda dengan yang sudah dewasa, atau bahkan yang mungkin seperti Pak Agus yang sudah senior, ini juga pasti berbeda juga gitu. Nah saya bilangnya senior ya Pak ya. Artinya gini Pak Agus, saya pengen tahu dari sudut pandang Pak Agus, dari beberapa kriteria bagaimana kemudian kita bisa menjadi manajer yang bagus, manajer kelas dunia, dari beberapa peran dan fungsinya berbagai berbagai lini. Jadi kalau Pak Agus tadi kan masuk ke middle manager ya Pak ya, kalau di Jagat itu. Nah kira-kira semacam pancingan-pancingan yang diberikan Coach Armala, seperti bulan ini baca berapa buku gitu ya, tahun ini sudah ikut berapa kali pelatihan, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memancing lainnya sehingga memantik kita atau bahkan membuat kita akhirnya termenung gitu ya, oh ternyata sejauh ini kualitas kita. Nah saya mau tanya ke Pak Agus, Pak, sejauh ini dari apa yang disampaikan, dari insight dari coaching itu, apa sih yang menjadikan Pak Agus ini akhirnya terasa taruhlah berat gitu. Jadi saya masih ngerasa untuk berubah itu berat di bagian ini. Saya ngerasa untuk menjadi lebih baik itu berat di harus begini begitu. Nah itu hal-hal apa saja yang menurut Pak Agus ini sebenarnya sudah termasuk kategori harus mengupgrade diri menurut Coach Armala dan pelatihannya, tapi dari Pak Agus sendiri ternyata berat gitu. Nah ini saya mungkin lihat dari sudut pandang Pak Agus yang notabene sebagai senior di dalam perusahaan begitu. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya lebih ke pribadi saya ya, cara insight-nya terhadap yang diberikan ke situ. Karena saya sudah lansia, saya itu ya sebenarnya bukan merasa berat ya, saya ikut pengen berusaha untuk melakukan itu gitu kan ya. Contohnya tadi kita harus membaca buku, saya pengen lakukan itu gitu kan, biar tidak ketinggalan toh, biar tidak jalan di tempat gitu kan. Sementara kan perusahaan pengen maju, masih butuh saya gitu kan. Kalau butuh iya, masih butuh saya, berarti saya harus lakukan itu gitu. Kalau masalah kita ikut pelatihan, insya Allah Pak Dudin pun pasti akan membantu, karena kita akan menjadi SDM yang berpotensial toh. Tinggal koordinasi dengan Pak Dudin, insya Allah akan dibantu seperti itu. Kalau beli buku mungkin kita mampu ya, mampu beli buku. Kalau pelatihan kan bisa diagendakan gitu kan, seperti itu. Karena kan kalau dari hasil kemarin itu kan seorang direksi itu kan sebenarnya tidak usah campur tangan toh, ya kan ya. Dia harus punya seorang asisten yang kemampuannya hampir sama dengan direksi gitu kan. Karena SDM kita yang belum layak untuk menjadi general manager, akhirnya dengan susah payah Pak Dudin tetap masuk, tetap ngawal gitu kan, tetap turun ke lapangan untuk noto iki, untuk perizinan, marketing, kan tetap noto. Sebenarnya dengan
adanya general manager itu dan manajer, itu akan dikelola di setiap rapat mingguan, analisanya seperti apa, seperti itu. Yang saya inginkan ya pengen seperti itu gitu kan. Wong kita pengen bertumbuh gitu. Bertumbuh SDM-nya, bertumbuh proyeknya dengan makin besarnya penguasaan lahan, seperti itu Mas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Feedback boleh Pak? Boleh. Mungkin lebih tepatnya gini Pak, selama Pak Agus akhirnya mengikuti pelatihan dari Coach Armala, itu kan banyak ilmu ya akhirnya. Nah, pasca itu akhirnya Pak Agus sekarang punya planning seperti apa, target-targetnya apa saja, dan kemudian bagaimana Pak Agus untuk menyiasati semua untuk target-target itu tercapai dari Pak Agus pribadi. Dari saya pribadi. Nggak ada ya, siap. Yang pertama tentu ngikutin arahannya Pak Coach Armala yo. Ya, betul. Terus ada arahan lagi, gitu kan? Ada arahan lagi dari Coach Armala bahwa tulis 40 pekerjaan dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. 40 pekerjaan. Setelah kita tulis, habis itu pilah-pilah, dibagi 4 minggu. Mana yang jadi tugas dominan sebagai seorang manajer, mana yang jadi pekerjaan yang bisa dialihkan ke tim kita, di bawah kita, seperti itu. Jadi kepengen saya seperti itu, saya nanti ngelis 40, itu mungkin minimal ya, 40 pekerjaan dalam 1 bulan yang harus saya kerjakan, gitu kan, yang nantinya akan dipecah dalam 4 minggu, dan kita bisa memilah-milah pekerjaan yang lebih penting mana, pekerjaan yang harus didahulukan mana, gitu kan, pekerjaan yang bisa dialihkan mana, seperti itu. Apa mana Mas ya? Akeh janere lalian aku. Mungkin kalau yang lain nanti kan ada bagian Mas Nitra nanti akan menjelaskan, terus Mas Alvan masing-masing bab akan dijelaskan. Kebetulan saya memilih dari nomor 1 sama 2 di sini, gitu. Seperti itu. Sama-sama, terima kasih. Selanjutnya mungkin terima kasih. Lanjut dulu. Opo ya? Ayo barek teko.
Oh, mau tanya? Oh, adzan jam berapa sih? Waduh, kok. Oh, senam aja Mas Citra, senam yuk. Apa lali? Aku yo lali. Ayo teman-teman, ini apa yo? Ilmu tenan iki, ilmu tenan iki. Biar kita tidak tetap di posisi kita terus. Telur Columbus iku mau ceritane endok iku. Mencontohkan bahwa itu jadi manajer itu mudah, tapi tahu triknya gitu kan. Telur Columbus itu dicontohkan, ditaruh di sini pasti dia akan jatuh terus. Telurnya. Ya. Teorinya dia seperti itu gitu kan. Ya tak masjid, mana masjid ya? Siapa jenenge? Oh iya, Mas Kun pingin naik jabatannya, ikuti ini pasti naik. Wah, seperti itu Mas. Harus punya jiwa seperti itu. Ojo kasarnya wajah-wajah staf. Gitu. Ancene ngono arek, ancene ngono. Kita harus seperti itu. Wong J6 kok kita masih muda, teman-teman, maksudnya masih muda, harus punya jiwa seperti itu. Aku gak gelem posisi Dekeneto, aku pengen munggah gitu. Terus Pak Dudin memberi fasilitas berupa pelatihan. Jos gandos wis. Ayo Mas Gun, aduh imam kecil. Ojo teko engko gak iso jawab bayar. Apa itu? Oh iya, maksudnya berhenti di saat sudah tahu. Kita itu merasa wis cukup ilmune, gak mau berkembang, jadi monoton iku ae sing di iki. Apa? Seorang manajer kelas dunia, dia tetap mengembangkan ilmunya, membaca buku, ngikutin pelatihan. Di situ akan ditemukan banyak strategi gitu kan atas permasalahan yang muncul di manajemen. Begono. Mas Habib tanya. Mau tanya? Waduh, kon melo-melo ae. Mas Dadan. Oh, lanjut. Lanjut. Saya tanya lagi Pak. Aduh. Awakmu pertanyaannya berbobot nih. Oke Pak Agus, terima kasih. Ini pertanyaan aspirasi dari teman-teman. Tadi WA saya semua. Jadi malu semua. Gini Pak Agus, saya mau tanya, dari Pak Agus mengikuti acara, tentunya kan banyak insight. Nah tadi yang belum sempat kami tanyakan itu berkaitan apa pesan Pak Agus untuk anak muda, ya khususnya anak muda ya, karena mayoritas karyawan Jagat ini kan anak muda, supaya kita ini tidak terlambat untuk menjadi pembaharu. Nah itu kira-kira, karena kan saya yakin ilmu-ilmu dari Coach Armala tadi termasuk kita harus punya prinsip, punya plan. Nah itu adalah hal-hal yang menurut saya perlu disampaikan
ke teman-teman yang masih muda ini untuk menjadikan tumpuan-tumpuan supaya kita ini mampu bergerak, mampu bersaing dengan orang-orang di luar sana begitu. Nah, pesannya apa sebenarnya untuk anak-anak muda khususnya di Karyawan Jagat begitu. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Pesan dan kesan dari pesan terakhir kok. Amin. Pesan saya buat teman-teman yang khususnya masih muda-muda ya, jauh 30 tahun dari saya, di bawah saya ya kayaknya ya, ayo kita semangat, kita jadi orang yang berguna buat agama, keluarga, nusa dan bangsa, kayak gitu ya. Kita bahagiakan keluarga saya gitu kan, keluarga kita ya. Saya kita capai profesi ini manajer, nah, gitu kan, kita dekati orang-orang yang berilmu gitu kan, kita dekati, soalnya ya apa ya, kalau kita pendekatannya dengan orang-orang yang tidak mau maju, pasti akan itu aja yang dilakukan kan, seperti itu. Kita sering sharing dengan Pak Dudin gitu kan, sering sharing dengan teman-teman yang lain gitu kan, biar apa ya, pengetahuan kita bisa berkembang gitu kan. Contohnya kan Pak Dudin munculnya strategi gitu kan ya, strategi penjualan atau strategi apa, karena Pak Dudin komunikator, dia sharing dengan para pengembang lain gitu kan. Ayo, iki yopo menghadapi kondisi seperti ini. Nah, di situ manfaatnya kita bisa banyak menemukan strategi gitu kan, seperti itu. Bukannya meniru sebenarnya gitu kan. Mereka juga meniru ini saling mengutarakan, oh iki yopo yo gitu kan. Kok aku kok ngene, strategimu yopo kan, seperti itu. Nah, jadi harus komunikator lah gitu kan ya, dengan teman yo seprofesi atau apa seperti itu. Terus ya kunci utamanya sih kita perbanyak amal ibadah. Itu kunci utamanya seperti itu. Karena tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa melakukan itu semua. Kita butuh ridhonya Allah dengan perbanyak amal ibadah kita. Mungkin itu yang saya harapkan buat teman-teman gitu kan. Sama-sama. Berapa menit lagi? Mbak Reka habis teko. Ya, Pak Agus. Untuk ini kan dalam rangka dengan menimba ilmu di sana. Nah, untuk sebagai seorang manajer itu kan selain ilmu dan strategi yang disampaikan ke bawahan kan, gimana cara mengemasnya, mendelivernya ke bawahan itu, apa secara di bawah manajer kan ada yang selengean juga kan, kalau gitu kan lebih dekat ke bawahan. Nah, sementara kalau yang diktator, lihat dengar suara sepatunya ada udah ketakutan. Nah, itu baiknya itu gimana untuk seorang manajer itu agar
strategi yang dipikirkan manajer tersampaikan dengan baik ke staff. Iya, jadi ya jawab. Kalau dari saya ya, kalau dari saya sendiri ya dia, biar saya bisa mengendalikan tim saya, itu kan ya. Ya, biar kelihatan ya, biar mandut. Ya sebenarnya kan koyo yang SOP tadi itu kan sudah mengikat toh ya kan. SOP itu kan sudah digodok sama manajemen gitu kan ya, sudah digodok semaksimal mungkin. Mungkin SOP di kita kan masih belum sempurna. Nah itu yang perlu perbaikan. Gimana kan ada nggak ya SOP ada SOP mengenai sikap bawahan ke atasan harus gini-gini, apa ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau tata krama nggak ada ya? Oh umum aja, umum mengenai job desk-nya aja ya, ya apa yang harus dikerjakan sama staff gitu aja. Yo begini di kalau saya sih ya, komunikasi sih tetap intens ya, intens dengan bawahan. Tapi kan kalau bisa jangan selengean gitu kan, menghindari selengean. Kemarin itu jadi asumsinya tidak tegas buat bawahan. Kemarin ada sharing antara Mas Udin, terus Mas Nitra, Pak Dudin. Nah itu kejelekannya gitu kan muncul. Nah, itu yang mungkin memudarkan pamor seorang pemimpin gitu kan, pemimpin divisi seperti itu. Yo prinsip saya kalau pas serius, yo kita serius kerja. Gitu. Emang seringkan ada saatnya kan, tapi posisi tidak serius. Kalau serius tetap harus serius, tidak boleh selengean. Pasti dengan itu pun bawahan kita akan apa ya? Kalau yang namanya menghormati tetap menghormati kok gitu kan, seperti itu. Cuman menghilangkan, gimana cara menghilangkan attitude-nya yang terlalu ini kan gitu kan. Contohnya selengean itu tadi gitu kan, seperti itu. Kalau saya sih seperti itu Mas. Udah, adan berarti ya? Adan. Kok suwe men yo? Waduh berat. Oh, Mas Mina ini, Mas Mina itu teko. Oh iya. Oke, Assalamualaikum Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa Nur Islami. Mau menanyakan kepada Pak Agus selaku manajer yang lebih senior begitu kan. Di sini kan tadi dipaparkan untuk beberapa kasus atau permasalahan yang terjadi di manajer itu sendiri, yaitu mengandalkan keterampilan teknis daripada kemampuan manajerial. Sementara beberapa orang berangkat untuk menjadi posisi di level manajerial kan berangkat dari level teknis gitu, atau level staff kan level teknis. Sementara ketika menjadi level manajerial harus meningkatkan
skillnya atau kemampuannya untuk lebih ke manajerial, malah bukan menyentuh teknis lagi, bahkan mungkin bisa jadi bermasalah ketika level manajerial masih mengerjakan teknis begitu. Nah, itu gimana caranya kita yang mungkin masih junior itu bisa memiliki skill manajerial tadi serta segera beralih dari yang sebelumnya memiliki skill teknis menjadi skill manajerial. Terima kasih atas pertanyaannya. Begini Mas, teknik sama apa? Teknis sama manajerial ya. Di sini. Jadi yang membedakan itu kan teknis itu kan penguasaan kita di lapangan toh, ya kan ya. Kalau untuk sisi jabatan sebagai manajerialnya, itu adalah separuhnya tugas kita, gitu kan ya. Ada separuh lagi tugas kita yang apa namanya, yang ada separuh lagi tugas kita. Kita harus berada di posisi sebagai pemutus dalam manajemen, ya kan? Jadi antara manajer gitu kan, itu adalah tulang punggungnya di bawahnya manajer untuk menganalisa, apa namanya? Kayak tadi di departemen keuangan, ya kan, terus menganalisa di departemen tadi, menganalisa biar hemat, ya kan, biar biayanya rendah, kayak di perizinan biar terlalu banyak vitamin gitu, maksudnya seperti itu. Fungsinya manajer itu yaitu, kalau kemarin kalau nggak salah ya seperti itu, dia sebagai pemutus dalam manajemen gitu kan ya, dengan analisanya dia gimana biar perusahaan ini mendapatkan profit itu tadi, mendapatkan profit, terus biaya rendah gitu kan, bisa mencapai goal seperti itu. Nah, yang di lapangan, itu kita harus bisa melimpahkan itu tadi ke lini-lini tadi itu, seperti itu. Caranya, di situ udah ada job situ. Ini kamu ngurus ini di sini. Ini kamu bangun apa coupling ini gitu kan. Yang lain ya progresnya dicatat, penemuan barang masuk keluar masuk gitu kan. Mengatur tukang, itu sudah kita limpahkan semua gitu kan. Jangan yang melakukan kita itu lebih condong ke analisanya. Kalau seorang manajer itu lebih condong ke analisanya, ya opo pen perusahaan ini bisa maju, bisa bertumbuh seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gak ada yang mimpin, senang. Aku gak iso lali kok. Sambil menunggu azan maghrib, berapa menit ya? Oh masih lama. Berapa? Oh ya, just wait.
Mas Rido. Ditutup aja nih wis ya. Iya. Teman-teman ditutup aja kalau udah ya. Masih saya tutup Mas ya? Tutupan nih. Dia